Oke kak, kakak kan lagi sibuk di dunia peran nih ya. Nah, aku pengen tanya nih, kemarin tuh kalau nggak salah ada pemberitaan yang bilang kalau kakak tuh nolak peran adegan dewasa. Boleh dijelasin nggak sih kak? Oh iya, ya karena sudah berumah tangga ya. Iya. Maksudnya aku percaya rezeki udah diatur sama yang di atas. Nggak apa sehat matahari pagi masuk pagi. Rezeki sudah diatur sama yang di atas. Jadi ngapain sih kita harus ngambil sesuatu yang ada resiko gitu loh, karena bohong kalau sampai bersentuhan atau maksudnya percuman gitu ya, itu kan nggak mungkin kalau nggak ada impact rasa bohong itu ya. Walaupun secara teknis mungkin banyak cara, tapi tetap kalau sampai bersentuhan atau perciuman, ya lebih baik tidak lah, toh rezeki diatur nggak akan ketukar dan pasti ada kerjaan yang lain. Toh juga kemarin baru akhirnya selesai syuting. Terus kak, ini tuh berarti seperti menjaga perasaan berarti ya? Bukan menjaga perasaan sih, kalau frankly speaking, kami takut aja, kami khawatir bahwa hanya karena satu pekerjaan itu sebagai ujian buat kita, kalau kita ambil dan kita melawan aturannya Tuhan, nanti rezeki kita malah diputus. Toh rezeki bisa datang dari arah mana saja kok. Tapi kalau untuk Kak Kimberly sendiri, tapi untuk menanggapi adegan tersebut tuh sebenarnya kakak tuh oke atau enggak sih kak? Aku sebenarnya santai aja. Jadi bukan soal menjaga perasaan sih, cuma menjaga hubungan dengan Tuhannya aja kayaknya. Oh berarti sebenarnya kakak tuh juga nggak masalah gitu ya? Kak, tapi kenapa bisa nggak masalahnya gitu? Nggak ada rasa cemburu kah atau gimana kak? Apa ya? Ngerasa ya udah acting aja. Oh cuma gitu tapi ya. ternyata perannya nggak seperti itu. Tapi untuk kakak sendiri, semisalkan melakukan hal seperti itu tuh emang ada dorongan rasa nggak nyaman kah atau gimana kak? Ya balik ke aktornya masing-masing ya. Cuman kalau saya dan keluarga saya menerapkan sesuatu memang diajarkan sebagai dasar. Kenapa nggak kita terapkan sih? Toh semua udah dijanjikan kok sama yang di atas. Jadi kenapa nggak kita ambil jalan baiknya gitu. Tapi kalau dari Kak Kimber sendiri, ada nggak sih kak peranan atau adegan yang memang kakak kayak bilang ke suami kayak jangan ngambil ini, jangan ambil ini, ada nggak kak? Malah dia bolehin kok, saya yang nggak mau. Aku sekarang kayak yang terlalu action banget aja kayaknya, yang terlalu high impact, terlalu bikin capek banget itu yang ambil gak ya? Ini ngomongin masalah yang adegan. Aku sekarang lebih mengarah ke situ aja sih. Cuman kalau yang adegan-adegan itu udah off limits ya udah enggak lagi aja. Tapi tetap mendukung apapun itu pekerjaan, maksudnya film atau series yang akan suami lakukan berarti? Tetap lah kayak oke lah, ngambil aja kerjaan apapun itu, storynya baik, situasi syutingnya oke, tetap dong selalu mendukung. Ya, dia selalu dukung saya kok. Maksudnya bukan aturannya dari saya sih, aturan dari yang di atas. Jadi kita ikut-ikutin aja. Ya memang itu ujian ya. Ujian antara duit atau iman dan akidahnya dites. Tapi kan kalian tuh termaksud pasangan yang katanya kita harmonis, jauh dari isu miring. Boleh nggak sih kak diceritain awal pertemuan kalian pertama deketnya tuh gimana? Ya kita udah dari film di Thailand, syuting sekitar 2011an udah ketemu. Kimberly masih kecil banget, terus gak kecil banget sih, ya, 18 tahunan lah ya. 17-18 tahun kecil lah mah. Terus setelah itu ketemu lagi di Hong Kong, terus katanya sih dia yang naksir duluan. Terus setelah itu dia kuliah, saya nunggu dia, dan saya berikrar sama diri saya kalau saya bisa jaga mata, hati, dan jiwa saya, nggak macem-macem dengan segala macam godaan yang ada, dan saya bisa komitmen dengan janji saya akan nikahi dia. Dan insya Allah sekarang kita udah diberkahi dua tanggung jawab, anak, dan menikah adalah ibadah yang paling besar di mata Allah, pahalanya banyak. Jadi cobalah yang dasar-dasarnya kita perbaiki, mulai dari sholat, mulai dari menjaga titipan anak itu sendiri, titipan Allah.
boleh tahu nggak sih Kak, first impression kalian masing-masing terhadap satu sama lain waktu awal ketemu itu gimana? Tuh. Keren, cool. Oh iya, cuma 2 kata itu aja. Kalau Kakak gimana ke istri? Kalau saya bisa alhamdulillah ya dapat hidayah. Saya nanya sholat. Enggak, first impression kamu ke aku, Iya. oh dia masih anak kecil. Oh iya. Saya nggak nyangka kok. Karena makanya saya selalu bilang gitu, yang saya nikahi bukan masalah artis atau selebriti gitu, tapi Iya. seorang pribadi manusia yang saya merasa bahwa saya bisa berjuang bersama dengan dia sampai pewat bareng. Karena kalau anak-anak akan punya kehidupan sendiri, dan saya bisa percaya sama dia, dan akhirnya kita mengarungi bahtera naik kapal. Saya sebagai imam, kita mengarungi bahtera yang pasti banyak ombak dan semuanya harus dikomunikasikan dengan baik dan benar. Jadi semuanya pasti ada proses. Kalau PDKT sendiri Kak, berapa lama sih Kak PDKT-nya dan siapa duluan yang mulai untuk PDKT? Gak pakai PDKT ya. Gak pakai kayaknya. Oh berarti kalau pacaran sendiri berapa lama pacarannya sampai akhirnya 2 mantap tahunan. untuk menikah? 2 tahunan kita. Dan kebanyakan dari itu LDR. Oh kebanyakan LDR. Terus kan ini kebanyakan LDR ya Kak, tapi apa yang membuat jadi kayak mantap untuk menikah? Pokoknya kita sama-sama, aku nggak tahu sih, he was doing the same thing as me. Cuman kita sama-sama ikrar lah ya. Kalau misalkan kita masih together, di ujung aku udah selesai Kamu sekolah berikrar duluan. gitu? Bukan berikrar sih, cuman yang kayak God show me the way gitu loh. Oke. Kalau misalkan kita masih bersama, waktu aku udah graduate, udah selesai LDR-nya nih, ya udah he's the one gitu loh. Kalau dia ngajakin gue nikah gitu. Tapi kalau kita akhirnya putus ya udah, it's not Jodoh di tangan meant to Tuhan be kok. lah ya. Cuma buat pesan-pesan yang di luar sana, cari pasangan yang mau berjuang bareng. Iya. Terus kalau bisa, aku nyender sama kamu emang Iya. kan sayang. Boleh dong. Boleh, cuma Bagus. makin lama makin Emang ini panas, ya, Pak. nggak apa-apa. Tapi masih bagus kalau tadi pagi. Apa buat pesan-pesan yang di sana yang mau menikah, apalagi misalnya buat pesan laki-laki atau perempuan, pahamilah bahwa menikah itu ibadah. Fitrahnya apa? Persiapkan diri kita untuk mengetahui dan mempelajari tanggung jawab apa yang akan diemban. Karena hidup itu bukan cuma sekedar di dunia, tapi hidup itu bagaikan separuh sayap nyamuk dan bisa diambil kapan saja kok, bisa dipanggil kapan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya orang tua udah nggak ada, jadi saya mendedikasikan hidup saya untuk ya menjadi berusaha belajar terus untuk menjadi imam yang baik, berkomunikasi dengan baik, jujur, tulus. Kepercayaan, trust, semua harus dibangun gitu loh, supaya insya Allah perjalanan pernikahan seorang suami istri itu pasti ada berantem, akan ada apa, tapi kalau bisa ambil semua hikmahnya. Intinya satu, saya belajar dari Iwan Fals, berantem nggak apa-apa, banyak berbeda pendapat nggak masalah, cuman jangan memusuhi pasangan. Oke, kalau dulu first date-nya itu Kak, inget gak sih first date kalian tuh kemana gitu? Terus unik gak sih? Ada cerita unik gak? Ngajakin ketemuan di coffee shop, ya nggak tahu sih bisa dibilang date apa enggak, pokoknya ketemuan aja gitu. Terus yang ya udah kita sama-sama ngira ya udah mau ketemuan aja. Dia baru selesai albumnya, dia minta bantuan aku untuk mempromosikan lah ya albumnya dia saat itu. Terus akhirnya dia ngelihat aku, oh bukan anak kecil lagi ya. Udah gitu aja. Tapi ada nggak Kak kejadian yang unik atau lucu selama masa pacaran ya bener-bener kalian gak bisa lupain, jadi momen lucu gitu? Oh banyak. Saya adventurer ya, saya petualang gitu loh. Jadi saya membawa dia berpetualang bersama saya gitu. Kita menghabiskan waktu bersama mumpung masih berdua, dan alhamdulillah sekarang kita punya anak yang sehat, alhamdulillah, wa syukurillah. Dan sekarang kita mulai sadar bahwa tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang tua seperti apa, dan insya Allah kedepannya kita tetap bisa jaga. Karena ya pasti godaan akan datang dari mana itu, kalau itu janji setan dan Allah mengizinkan. Jadi ya siap-siap aja, jaga sholatnya aja deh. Yang buat yang Islam, ya buat yang non Islam, pelajari kitabnya yang baik, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Itu aja sih dari kami. Oke, makasih banyak.